Seperti kita ketahui bersama, setiap tahunnya pedoman penyusunan APBD selalu mengatur 5 hal. Yang pertama, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, prinsip-prinsip penyusunan APBD. Kemudian yang ketiga, kebijakan penyusunan APBD. Keempat, teknis penyusunan APBD. Dan kelima, hal teknis lainnya. Kelima hal tersebut juga akan kita bahas dalam setiap kali kita melakukan pembahasan lewat video di channel Petualang Ide. Untuk bagian pertama sudah kita bahas dalam video kami sebelumnya dalam serial pedoman penyusunan APBD mengenai sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada video kali ini kita akan bahas bagian yang kedua, yaitu prinsip-prinsip penyusunan APBD. Untuk itu, kita jangan berlama-lama lagi, kita bahas itu dalam video slide berikut ini. Petualang sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 yang baru ditetapkan tanggal 28 Juli 2020 ini. Sebagaimana kita ketahui bersama dan sudah disinggung di awal video ini, ruang lingkup pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 meliputi sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya. Dari kelima hal tersebut, sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah telah dibahas dalam bagian pertama dari serial pedoman penyusunan APBD 2020. Pada video kali ini, kita akan membahas prinsip penyusunan APBD. Sebelum membahas prinsip penyusunan APBD 2021, maka pemahaman tentang prinsip dalam penyusunan APBD perlu dimaknai sebagai suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dijadikan oleh negara sebagai sebuah pedoman bagi pemerintah daerah untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan dan merupakan akumulasi dari pengalaman atau pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu dalam penyusunan APBD. Penyusunan APBD tahun anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut. Prinsip pertama, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Prinsip ini mewajibkan bahwa pemerintah daerah hanya diperbolehkan untuk menganggarkan kebutuhan daerah yang diberikan oleh pemerintah yang diwujudkan dalam kewenangan daerah dan harus pula menganggarkan sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah. Prinsip ini berkembang sejak tahun 2020 pada penyusunan APBD tahun 2019. Prinsip ini berbunyi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, belum mencantumkan kemampuan pendapatan daerah. Penekanan berupa kemampuan keuangan daerah menjadi bagian dari prinsip pertama penyusunan APBD baru diterapkan pada penyusunan APBD tahun 2020 yang lalu. Jadi prinsip ini baru 2 tahun akan digunakan secara utuh dengan menambahkan kemampuan pendapatan daerah. Prinsip kedua, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip ini mewajibkan setiap item dalam APBD harus memiliki landasan hukum. Dengan demikian, dalam penyusunan APBD menciptakan daerah yang tetap mengakomodir kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan umum bukan berarti mementingkan kaum mayoritas saja. Kepentingan umum di sini adalah kepentingan negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya mengandung makna adanya pemerataan pembangunan dan distribusi pendapatan sehingga tercipta kesejahteraan bersama. Prinsip ketiga,
berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS. Prinsip ini adalah perwujudan dari konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Dengan mengikuti prinsip ini, maka penyusunan APBD tidak bersifat top-down atau bottom-up saja, tetapi perpaduan antara keduanya, sehingga tercipta berbagai tujuan berbangsa dan bernegara. Pada penyusunan APBD tahun 2019, prinsip ini belum digunakan dan baru digunakan semenjak penyusunan APBD tahun 2020. Prinsip keempat, tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini bertujuan agar APBD dapat berjalan tepat 1 tahun anggaran. Ketepatan waktu sangat penting agar sumber daya yang ada dapat tiba pada saat yang tepat ke masyarakat. Tahapan dalam penyusunan APBD telah didesain untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBD, sehingga daerah harus menepati semua yang telah dibuat sebagai sebuah kalender anggaran. Prinsip kelima, dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini mengakomodir prinsip utama dalam menciptakan good governance. Pelaksanaan prinsip ini secara otomatis mendorong terciptanya keuangan daerah yang sehat di semua tingkatan, semua daerah, dan di semua unit dari organisasi pemerintah daerah. Prinsip keenam, APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Prinsip ini menekankan APBD sebagai instrumen tunggal bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dan memberi mandat bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Dampak dari penerapan prinsip ini sangat luas. Demikian prinsip penyusunan APBD tahun 2021. Ada 6 prinsip yang sudah kita bahas tadi. Bagi teman-teman yang punya saran, punya pandangan lain tentang prinsip penyusunan APBD tahun 2021, silakan dikomentari di link di bawah ini, dan kita akan ketemu dalam serial pedoman penyusunan APBD dalam kelanjutan dari video ini. Tetap ikuti video ini, dan yang suka silakan di like, yang menganggap video ini tidak bermanfaat silakan di dislike, dan yang mau subscribe berlangganan dengan channel Petualang Ide silakan subscribe dan bunyikan kolom lonceng. Terima kasih, kita akan ketemu dalam video-video selanjutnya, dan seperti biasa tetap semangat.